Selamat bertemu kembali, saudara yang saya kasihi. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita menyertai kita hari-hari ini dalam keadaan sulit, tapi kita bersukacita di dalam Dia. Hari ini saya akan sampaikan firman Allah pada saudara-saudara di channel saya Prepare the Way for the King yang berjudul Doa Terobosan. Ini luar biasa saudaraku. Apa yang saya maksud di dalam khotbah yang saya beritakan pada hari ini? Doa terobosan adalah doa yang tidak biasa. Orang dalam keadaan ini, dalam keadaan yang sangat sulit, bahkan hampir putus asa, tapi dia mempercayai Allah. Namun banyak orang percaya tapi sekali berdoa tidak mendapat jawaban, bisa berhenti. Banyak tanggapan dalam hidupnya, mungkin bukan Tuhan jawab, tetapi ini sangat mendesak saudaraku, sangat menyedihkan dan diambang putus asa. Nah, hari ini khotbah saya ini mengajak kita supaya berdoa tidak jemu-jemu, melakukan terobosan di dalam doa, bukan marah saudara-saudara, tapi bagaimana ini masalah kehidupan. Artinya kalau bukan Tuhan yang menjawab atau yang mendengarkan doa yang sungguh-sungguh ini, apa jadinya? Di mana manusia sudah berharap ke sana kemari, tapi pertolongan tidak kunjung datang, jawaban tidak ada. Maka hari ini mari saya ajak kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 1. Saya bacakan kitab Samuel pasal yang pertama, dimulai dari ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu pedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, puji Tuhan, kita dengar doanya. Ya, diselang-selingi kemudian hati dan air matanya, dia berdoa. Dan dikatakan di Nats, kalau kita baca seluruhnya ini, Tuhan telah menutup kandungannya. Mengerikan saudara. Di tengah-tengah umat Tuhan, tengah-tengah orang Yahudi atau Israel, pada zaman dulu jika seorang wanita rahimnya tidak melahirkan seorang anak, itu menjadi aib, satu seperti pukulan. Dan tahu saudaraku, Hana di sini mengalami tekanan dalam rumah tangganya. Elkana, suaminya, memiliki istri yang lain yang namanya Penina, sangat menekan dia. Makanya Hana buat keputusan harus datang kepada Tuhan. Bagaimana Hana dengan hati pedih, hati yang sangat susah, bernasar kepada Tuhan supaya dia diberikan anak. Dari cerita terdahulu mengenai keluarga Hana yang telah kita dengar,
Kalau Hana tidak putus harap, ada beberapa hal yang berharga yang kita temui dalam dua terobosan ini. Yang pertama, Hana bernazar. Harapannya kepada Tuhan sangat penuh. Kalau di ayat sebelumnya, Allah menutup kandungannya. Kita tahu ya, Allah lah yang memberikan kesempatan, Allah yang membuka rahim seorang wanita untuk peroleh anak. Hana tahu benar bagaimana susahnya dia dihina di keluarga oleh istri Elkana yang bernama Penina, dan dia sebagai wanita yang sangat mendapatkan seorang anak dengan hati pedih dan menangis, dia datang ke rumah Tuhan. Bahkan hamba Tuhan sendiri tidak tahu kalau dia sungguh-sungguh berdoa, karena saking seriusnya kata-katanya tidak jelas lagi, hanya bibirnya yang komat kami. Dan hamba Tuhan melihat dia berkata, kau seperti orang gila. Dan Hana menjawab, aku bukan orang gila Tuanku, aku sedang mencurahkan hatiku kepada Tuhan. Nah saudara dikasih Tuhan, ini wanita pantang menyerah. Ini yang pertama yang kita tahu. Biasanya orang berdoa tidak begitu serius. 2-3 kali dia tidak mendapat jawaban, pasti berhenti. Namun wanita ini, dia sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Walaupun kandungan tertutup, ada hal-hal yang memang hari-hari terakhir ini membuat kita tidak terus berdoa, tidak berani menghampiri Tuhan. Dan Hana ini orang yang sangat percaya, harapannya hanya kepada Tuhan. Saya bacakan dulu satu ayat. Ini luar biasa soal yang bernazar. Dikatakan oleh pemazmur. Mazmur pasal 66. Saya baca ayat 13-14. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Benar-benar dia susah. Hal yang sangat penting, tidak ada yang lain. Dia ingin memiliki seorang anak, dan luar biasa. Anak itu janjikannya, isi nazarnya, anak ini akan melayani, akan hadir di rumah Tuhan seumur hidupnya. Bayangkan, kalau Hana tidak egois di dalam permohonannya kepada Tuhan seperti banyak orang. Kalau dia sudah dapat, sepertinya Tuhan itu hanya sebagai pelengkap. Dan hati-hati saudaraku, kita tidak memperdayakan Tuhan dengan segala keinginan apa yang sangat perlu bagi kita. Tapi Hana patut diteladani. Yang kedua, dia percaya Tuhan itu penolong, Maha Kuasa. Dia dapat mengubah segala sesuatu. Kalau kita bisa ingat saudaraku, Ninive, kota yang jahat kepada Tuhan, disuruhnya Nabi Yunus untuk berkhotbah. Isi khotbahnya supaya bertobat, kalau tidak dalam waktu 1 bulan yang akan ditunggang balikan. Dalam caranya Tuhan yang luar biasa, setelah Nabi ini melarikan diri, akhirnya dia buang di laut setelah naik kapal. Karena ombak telah membawa segala keadaan begitu mengerikan. Dan Yunus dibuang ke laut. Akhirnya dimuntahkan oleh seekor ikan. Apa yang terjadi? Akhirnya Yunus bertobat. Dan raja serta rakyatnya bertobat, saudara-saudaraku. Ya, artinya apa? Hal-hal yang merupakan hukuman, kalau ada orang yang sungguh mau berdoa, sungguh-sungguh berani datang menghadap kepada Tuhan, sangat senang. Karena Allah itu dapat mengubah segala sesuatu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku, Hana itu berdoa sungguh-sungguh dari hatinya. Dia menangis terseduh-seduh, sesenggukan. Itu karena sangat-sangat mendesak di hatinya. Dia percaya hanya
Masalah ini hanya Tuhan yang bisa dapat jawab. Orang lain tidak bisa. Pada masa itu, tidak punya anak itu merupakan satu aib di tengah-tengah orang Israel. Bahkan pada masa itu, tidak ada dapat yang dandalkan. Di akhir kitab Hakim-Hakim pasal 21 yang terakhir, tidak ada raja yang memerintah di Israel. Israel berbuat apa yang mereka pandang baik. Artinya tidak ada yang bisa diharapkan. Misalnya tadi tepat datangnya Hana kepada Tuhan sangat tepat. Sampai hamba Tuhan yang ada di bait Tuhan, ia berkata, ya, kiranya Tuhan memberkati engkau. Nah, Hana tidak susah lagi. Ada satu spirit yang datang dalam hidupnya bahwa dia akan peroleh. Karena dia juga berkata, aku akan serahkan. Jadi kita berdoa, ya tidak seperti yang dikatakan oleh Yakobus. Memang kamu berdoa, tapi kamu berdoa untuk menghabiskan dengan hawa nafsumu. Nah, saudaraku, ada banyak hal-hal yang hari ini yang harus kita sungguh-sungguh berdoa untuk melihat hasil yang luar biasa. Karena apa yang dijanjikan Tuhan tidak seperti apa yang mungkin dipikirkan Hana. Kelak anak ini akan menjadi nabi yang mengubah Israel, yang beritakan firman Allah, artinya membawa Israel ke dalam pemulihan. Untuk melengkapi kebenaran ini, saya akan tambahkan lagi 2 kisah wanita. Yang pertama Lukas 8 ayat 43. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang sudah berhasil, yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Saudara, wanita ini 12 tahun menderita sakit pendarahan atau lelehan darah, sejenis kanker. 12 tahun tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkan. Saudara, perempuan ini luar biasa. Dia mendapatkan Yesus hadir di tempat itu. Banyak orang berkerumun. Murid-muridnya tidak tahu. Dan perempuan berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bayangkan imannya ibu ini. Dia pegang jubah Yesus dari belakang. Dalam kerumunan orang banyak. Yesus berkata, ada kurasakan kekuatan keluar dari tubuhku. Mereka tidak tahu kalau itu adalah perempuan yang sakit 12 tahun ini. Ia tersungkur. Dan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Puji Tuhan, saudaraku. Penyakitnya yang begitu menguras tenaga dan menguras uang dan bisa memupus pengharapan. Janji sehebat apapun, karena sudah dikatakan tidak ada yang bisa menyembuhkan. Dia datang tepat kepada Yesus dan dia pulang dengan kesembuhan. Yang kedua, Lukas 18. Satu ayat saja saya baca. Ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Siapa ini perempuan tidak disebut? Saya bilang aja Al-Midah namanya supaya bisa kita ingat. Allah memberi damai. Shalom. Perempuan ini satu kali datang kepada hakim yang disebut tidak takut kepada siapapun, kejam. Pertama kali dia tidak dapat jawaban. 2 kali, mungkin sampai 7 kali. Bayangkan saudara-saudaraku. Ini kalimat saya. Tuhan, menangkan dulu perkara saya ini. Kalau orang-orang di Santar pernah ibu-ibu yang tidak kebagian tempat untuk dibagi sebagai lapak jualan. Saya kenal seorang wanita. Dia berkata begini, Bapak Bupati, kalau engkau tidak kasih tempat, aku akan bawa seluruh keluargaku, anak-anak ke sini. Kami tidak makan lagi. Laki-laki kan gengsi bilang begini. Akhirnya Pak Bupati kasih 1 kios bagi ibu ini. Seperti itulah wanita ini. Dikatakan oleh hakim itu, kalau aku kalau didatangi wanita ini lagi, aku takut nanti aku akan disusahkannya atau bertindak sesuatu yang tidak baik. Akhirnya dia berikan.
Kadang banyak sekali penundaan atau ada hal-hal yang bisa kita tidak sebentar dapat jawaban dari doa. Karena itu wewenang Tuhan penundaan. Sampai dikatakan kalau dia datang adakah iman di bumi ini, dia akan membenarkan umat pilihannya siang dan malam yang berseru-seru kepadanya. Saya pasti Tuhan tidak berlama-lama akan menepati janjinya. Itu orang sungguh pada Tuhan, orang rendah hati yang berkata, kalau tidak ada Engkau Tuhan, ini tidak bisa selesai seperti itu. Janjinya harus kita pegang hari ini. Doa kita mulai menerobosan, bukan nekat. Beda nekat dengan doa terobosan. Nekat itu seperti memaksa yang tidak tahu siapa, nggak kenal siapa Tuhan ini. Tuhan yang kita kenal itu Allah yang perkasa, Allah yang menjawab, yang menolong. Kita kenal pribadinya. Dan orang-orang berdoa, orang sangat kenal kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saya ajak kita berdoa. Bahkan semua yang mendengar berita ini, sama-sama berdoa dengan saya. Tuhan Yesus, kami datang seperti wanita-wanita ini yang sungguh memerlukan Engkau. Kalau orang berkata tidak mungkin. Kalau polis telah berkata, mungkin umur seseorang sakit di antara kami. Cuma 3 bulan hari ini Tuhan kami datang. Tuhan ada masuk Tuhan dalam kesulitan yang kami alami. Kami berserah kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan yang mengubah hukuman menjadi damai sejahtera, membawa pertobatan, memberikan kesegaran kepada umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Nah, saudara yang dengarkan channel ini, mohon subscribe, share, dan kita akan mendapat lanjutan dari khotbah yang saya bawakan. Tuhan memberkati. Shalom.